Kita kemudian renungi, kita perhatikan buah mangga itu. Ternyata tidak semua bunga-bunga yang tadinya lebat dan tasurun nazirin tadi, yang membahagiakan orang yang melihatnya, itu tidak semuanya kemudian menjadi buah. Dan ternyata pula tidak semua mangga yang menjadi buah itu nantinya mangga itu akan bisa dipetik pada saatnya. Karena ada mangga yang sudah jatuh duluan saat dia masih menjadi bunga. Kemudian ada pula yang jatuh ketika dia sudah menjadi buah tapi yang masih kecil, mungkin seujung jari kita. Tapi ada pula buah-buahan, ya, mangga-mangga yang dia itu sudah tinggal sehari saja mungkin mau dipetik oleh pemiliknya. Datanglah codot misalnya, dimakan itu buah, jatuhlah dia, dan dia tidak menjadi mangga yang kemudian akan dinikmati dan membawa manfaat bagi orang yang memetiknya. Namun ada pula mangga nanti yang ternyata mangga itu meskipun berbuah kelihatan matang, dari luar kelihatan cantik, kelihatan gede, ternyata begitu dipetik oleh pemiliknya, dibelah dalamnya ada ulatnya. Nah, mudah-mudahan dari mangga tadi yang ada di sekitar kita itu memberikan pelajaran bahwa kita di bulan Ramadan ini jangan sampai mirip-mirip tadi bunga-bunga mangga yang kemudian tidak lanjut sampai menjadi buah mangga yang siap dipetik oleh pemiliknya. Ini kalau tadi saya lihat sholat Isya ini ada berapa soft tadi Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang lebih ya. Ini kalau di luar Ramadan biasanya berapa soft? 3. Oke. Lantas kalau saya bertanya lagi, waktu tanggal malam pertama bulan Ramadan ada berapa soft Pak? Sampai jalan. Nah, di malam pertama bulan Ramadan itu jamaahnya tasurun nazirin, membuat senang, membuat bahagia, membuat adem orang yang melihatnya. Masya Allah, inilah Islam di Indonesia. Jadi kalau ada orang luar negeri, ini ada cerita seorang syekh dari Mesir datang ke Indonesia. Datangnya pas akhir Sya'ban, kemudian dia ketemu awal Ramadan. Di malam-malam awal Ramadan dia lihat, orang ramai sekali ke masjid, jamaahnya ramai. Terus dia heran sekali, seperti ini rupanya kaum muslimin di Indonesia. Sholatnya semangat sekali. Itu petugas yang penerjemahnya dan yang ngantar-ngantar itu tanya sama saya, Syekh nanti pulangnya tanggal berapa? Tanggal 7 Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kalau Syekhnya itu mungkin ya pulangnya tanggal 30 Ramadan atau Syawal, mungkin dia akan baru tahu ternyata itu tadi ya. Jamaah yang ramai itu ibarat bunga-bunga, buah mangga yang di awal tadi menyenangkan orang yang melihat, tapi ternyata kemudian ada yang jatuh saat masih jadi bunga. Ada yang jatuh tanggal 2 Ramadan sudah mulai jatuh. Tanggal 7 Ramadan tambah lagi. Tanggal 14 Ramadan tambah lagi yang jatuh lagi. Nanti ini sudah mulai jadi jadi itu buah mangga kecil. Sebelum nanti sampai akhirnya kita selesaikan Ramadan itu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga kita ibarat sebuah mangga menjadi mangga yang benar-benar matang, bagus di luarnya dan bersih di dalamnya dari ulat-ulat dan serangga yang mengganggunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu hanya ayyamam ma'dudat. Kata ayyamam ma'dudat itu punya dua sisi pelajaran yang ke arah yang berbeda. Yang pertama, kata ayyamam ma'dudat itu artinya adalah kata ayyam ma'dudat, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya adalah dalam hitungan hari yang berbilang. Jadi jamaknya itu kata ayyam dan kata ma'dudat itu jamaknya menggunakan jam'ul qillah, atau dalam bahasa Inggrisnya lesser plural, atau jamak tapi yang tidak terlalu banyak. Jamak plural tapi tidak terlalu banyak, sedikit. Nah, apa fungsi kalimat ayyam ma'dudat itu? Yang pertama adalah bagi orang-orang yang merasa berat dengan Ramadan,
Bagi orang-orang yang selama Ramadan ini benar-benar berjuang keras untuk beribadah kepada Allah, itu dengan kalimat ayyam ma'dudat, itu Allah ingin mentakhfif, memberikan rasa ringan kepada kita orang yang membaca ayat ini. Ingat, kalau kamu mujahadah, kamu berjuang keras dengan Ramadan itu di bulan suci Ramadan, itu ingat, itu hanya 1/12 dari 1 tahun. Hanya 30 atau 29 hari dari 360 hari, sangat sedikit sekali. Jadi udah, tenang aja. Jangan tahan itu rasa capekmu, tahan itu rasa beratmu. Tapi kalau bagi orang-orang yang dengan Ramadan itu semangat ibadahnya luar biasa, sampai dia merasa ringan sekali ibadah di bulan Ramadan itu, kata ayyam ma'dudat itu untuk memberikan tazkir wa tansyid, memberikan peringatan kepada dia bahwasanya ingat, kalau kamu semangat mau ibadah, mau maksimal di bulan Ramadan, ingat, Ramadan itu hanya terbatas 29 hari. Ramadan itu hanya terbatas 30 hari. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin, jangan kamu sia-siakan. Itu tafakur, ya, renungan tentang Ramadan. Nah, masalahnya tadi sore itu DKM, ya, Pak Jeffrey WhatsApp saya, Ustadz, kalau bisa nanti tausiahnya dikaitkan dengan Palestina. Soalnya ada tamu dari Palestina. Wah, saya mikir, ini kalau Ramadan dengan Palestina itu kira-kira relevansinya apa? Kira-kira apa, Pak? Kalau ada yang orang bertanya, carilah benang merah antara Al-Aqsa atau Palestina dengan Ramadan, itu kira-kira apa? Satu hal yang paling menghubungkan antara Ramadan dengan Palestina atau Ramadan dengan Al-Aqsa. Apa hubungannya kira-kira? Kalau boleh saya kasih tahu, hubungannya adalah hubungan keberkahan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, itu beliau pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, atakum Ramadhanu, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun. Ramadan ini beda dengan bulan-bulan lainnya. Dia sama sekali memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, yaitu Rasulullah mensifatinya dengan syahrun mubarakun. Dialah bulan yang diberikan keberkahan di dalamnya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan, menfardukan kepada kalian pada bulan itu siyam, berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan seterusnya ila akhiril hadis. Jadi Ramadan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu kalau berkata itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu kalau bersabda, Rasulullah kalau berkata itu bukan karena keinginan beliau sendiri, tapi wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita buka Al-Qur'an, kata berkah, kata barokah dan seluruh derivasinya itu ada kurang lebih 32 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari 32 kali penyebutan kata barokah dan derivasinya, baik dalam bentuk fi'il madhi atau fi'il atau sifat, itu semua ada 32 kali, yang mana 9 kali itu adalah untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling banyak, yaitu kata tabaraka. Misalnya dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka, maha suci Allah dari segala kekurangan, semua kebaikan kembali kepadanya. Dialah zat yang memiliki kebaikan yang sangat melimpah untuk hamba-hambanya, kebaikan yang melimpah untuk semua makhluknya. Tabarakalladzi, dari ayat lain ada tabarakalladzi nazzalal furqan. Allah lah zat yang maha suci, zat yang maha memiliki kebaikan yang sangat melimpah, yang kebaikannya itu terus tumbuh, tidak pernah habis. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an Al-Furqan. Ada lagi di ayat lain, fatabarakallahu ahsanul khaliqin misalnya.
dan berkahlah, ya. Barokahlah. Sucilah Allah dari segala kekurangan, memiliki kebaikan yang luar biasa. Zat Allah yang menciptakan, yang sebaik-baik pencipta makhluknya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang kedua, peringkat kedua yang paling banyak dikaitkan dengan berkah itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran itu diturunkan juga fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan, dan itu ada di bulan Ramadan. Nah, yang menarik yang nomor 3 itu kata berkah itu banyak dikaitkan dengan negeri Syam. Ya, dikaitkan dengan negeri Syam. Kata Syam itu kalau kita lihat geografi zaman sekarang itu meliputi wilayah Palestina, Yordan, Suriah, ya mungkin sebagian dari Lebanon dan sekitar situlah. Itu namanya Syam atau Levan kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata wilayah itu merupakan wilayah yang disebut keberkahannya paling banyak dalam Al-Quran. Setelah tadi ya, keberkahan yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keberkahan yang dikaitkan dengan Al-Quran. Maka yang ketiga itu adalah 4 kali keberkahan disebutkan terkait negeri Syam, yang salah satunya secara spesifik dikaitkan dengan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Masjidil Aqsa itu disebutkan barakna haulahu, kami berkahi di sekelilingnya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok yang diberkahi sekelilingnya bukan Al-Aqsanya? Itu para ahli tafsir mengatakan itu menunjukkan kalau di sekelilingnya saja diberkahi, itu artinya Masjid Aqsanya berkahnya lebih banyak lagi. Para ulama bermacam-macam ya, berpendapat apa arti dari keberkahan Al-Aqsa dan sekitarnya, tanah Syam itu. Ada yang menyebut yang pertama karena kesuburan tanah dan pohon-pohonnya, itu bolehlah ya. Yang kedua karena tanah itu adalah tanahnya para nabi. Mayoritas nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu pernah ke situ atau ada di situ. Termasuk Nabi Ibrahim pernah ke situ, Nabi Musa juga, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi siapa lagi? Zakaria, Nabi Isa. Maka mayoritas nabi yang disebut dalam Al-Quran itu ada di sekitar situ. Itulah diantara yang menyebabkan atau menjadi alasan mengapa daerah situ diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang memaknai bahwasannya Al-Masjidul Aqsa dan sekitarnya itu berkah karena dari situlah ya, nanti ya, kebenaran itu akan tampil pada saat terakhir. Dan atau ada yang memaknai pula bahwa karena jihad ya, dan ribat yang terus-menerus ada sampai nanti hari akhir itu ada di situ. Makanya sekarang itu Pak, ya, kalau nanti mungkin di presentasi akan disampaikan oleh yang khusus akan menyampaikan nanti ya. Tapi kalau kita lihat berita sekarang ini, itu sekarang luar biasa ya. Situasi di Palestina itu mengalami eskalasi yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Pada tahun 2022 itu total sekitar 170-an warga Palestina yang dibunuh oleh Israel. Di tahun 2023 ini hingga awal April kemarin itu setidaknya sudah 95 warga Palestina yang syahid dibunuh oleh orang Israel. Karena memang situasinya lebih luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita dengan datangnya Syekh dari Gaza ya, dari Palestina, dan juga sahabat-sahabat kita, ikhwah kita dari Takaful yang menyertai beliau, mudah-mudahan perhatian kita kepada Palestina itu semakin semangat, khususnya karena antara Ramadan dan Palestina ya, Ramadan dengan bumi Syam ini sama-sama dihubungkan dengan, karena masing-masing memiliki keberkahan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, tidak bisa berpanjang-panjang. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.